Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari Prodi S1 Pendidikan Matematika ITSNU Pasuruan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan bagaimana sih cara menyelesaikan suatu persamaan nonlinear menggunakan metode biseksi. Nah, langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah penyelesaian dalam menggunakan metode biseksi. Kemudian di sini juga ada beberapa bentuk tabel yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian nanti. Nah, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Yang pertama adalah definisikan fx. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal persamaan nonlinear, yaitu fx sama dengan 5 dikurangi 4x dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 3 dikurangi x pangkat 5. Nah, langkah selanjutnya yaitu tentukan A dan B. Jadi, A itu adalah batas bawah, kemudian B adalah batas atasnya. Sekarang kita tentukan batas bawahnya yaitu sama dengan min 1. Kemudian, untuk batas atasnya sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga adalah tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Nah, di sini E itu adalah nilai errornya. Kita tentukan yaitu sama dengan 0,01. Kemudian untuk N atau iterasi maksimumnya adalah 10. Nah, selanjutnya untuk batas bawah, batas atas, nilai error, dan iterasi maksimum atau N-nya itu kita menentukannya terserah atau bebas, tidak dibatasi. Jadi, terserah kita ingin memberikan nilai berapa saja. Nah, selanjutnya, langkah yang keempat adalah hitung FA dan FB. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel yang bawah. Tadi kita sudah menentukan iterasi maksimumnya yaitu 10. Jadi iterasi di sini kita ketikkan 1 sampai dengan 10. Nah, setelah itu kita masukkan batas bawah dan batas atasnya yang sudah kita tentukan tadi. Jadi A-nya sama dengan min 1, kemudian B-nya adalah sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai FA dan FB-nya. Caranya adalah menggunakan rumus atau bentuk persamaan yang sudah dicantumkan di sini. Jadi, sama dengan 5 dikurangi 4 kalinya menggunakan bintang. Di sini kan 4 kali X. Nah, karena di sini yang dicari adalah FA, maka 4 dikali A. X-nya diganti dengan A. Kemudian dikurangi 9 dikali kasih buka kurung. Kemudian A pangkat 2 tutup kurung, kemudian ditambah 12 kali buka kurung A pangkat 3 tutup kurung, kemudian dikurangi A pangkat 5, kemudian enter. Nah, jadi hasilnya adalah min 11. Kemudian untuk mencari FB juga sama seperti mencari FA tadi, hanya saja nilai X-nya diganti dengan nilai B, yaitu 0.
Jadi kita masukkan sama dengan 5 dikurangi 4 kali B dikurangi 9 dikali buka kurung B pangkat 2 tutup kurung, kemudian ditambah 12 dikali buka kurung B pangkat 3 tutup kurung, kemudian dikurangi B tadi B itu sama dengan pangkat 5. Kemudian enter. Nah, tadi hasilnya adalah 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika FA dikali FB lebih dari 0, maka proses dihentikan. Jika tidak, atau maksudnya adalah FA dikali FB kurang dari 0, maka prosesnya tetap dilanjutkan. Jadi kita lihat terlebih dahulu, FA dikali FB itu hasilnya adalah negatif 55. Yang mana negatif itu artinya kurang dari 0, maka prosesnya tetap dilanjutkan, yaitu lanjut pada langkah ke-6, yaitu hitung XR sama dengan A tambah B dibagi 2. Jadi kita mencari nilai XR-nya terlebih dahulu, sama dengan buka kurung A ditambah B kurung dibagi dengan 2 sama dengan diperoleh negatif 0,5. Kemudian kita beralih ke langkah ke-7, yaitu hitung FXR. Nah, untuk mencari FXR ini juga sama seperti mencari nilai FA dan FB, hanya saja untuk nilai X-nya itu diganti dengan nilai XR, yaitu negatif 0,5. Oke, sama dengan 5 dikurangi 4 dikali XR dikurangi 9 kali kurung XR pangkat 2 tutup kurung ditambah 12 kali buka kurung XR pangkat 3 tutup kurung dikurangi XR pangkat 5 dan enter. Nah, hasilnya adalah 3,281. Nah, langkah selanjutnya adalah jika FXR dikali FA kurang dari 0, maka untuk nilai B selanjutnya atau B di iterasi kedua ini itu sama dengan XR dan FB-nya sama dengan FXR. Jika tidak, maksudnya adalah jika FXR dikali FA itu lebih dari 0, maka A sama dengan XR dan FA sama dengan FXR. Sekarang kita kalikan dulu FXR dikali FA sama dengan FXR kali FA.
enter. Nah, hasilnya adalah negatif 36 atau hasilnya adalah negatif. Artinya kalau negatif itu kurang dari 0. Nah, maka kalau nilai hasil fxr dikali fa itu kurang dari 0, maka nilai b-nya itu sama dengan xr. Nah, di sini b sama dengan xr. Kemudian untuk fb-nya sama dengan di sini fb sama dengan fxr. Nah, untuk a itu tetap. Di sini fa-nya juga tetap. Oke. Nah, untuk selanjutnya nilai xr, fxr, dan fxr dikali fa itu tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, di langkah ke-9 ini, jika nilai mutlak B dikurangi A kurang dari error atau nilai E, atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maksudnya adalah melebihi iterasi maksimum yang sudah ditentukan dari awal, maka proses dihentikan dan didapatkan akar XR. Jika tidak, maka ulangi langkah 6. Jadi kita cari nilai mutlaknya terlebih dahulu. Di sini rumusnya adalah sama dengan APS. APS itu artinya absolut. B dikurangi A, tutup kurung, enter. Nah, di sini adalah min 1. Masih melebihi nilai errornya, maka dilanjutkan. Kita tarik. Nah, di sini masih melebihi dari nilai error yang sudah kita tentukan. Yang sudah kita tentukan adalah 0,01, sedangkan di sini adalah 0,5, masih melebihi. Jadi karena masih melebihi, maka diulangi terus sampai iterasi maksimum nanti. Nah, karena di sini fxr dikali fa itu positif, artinya lebih dari 0. Di sini kalau lebih dari 0, maka a-nya sama dengan xr. Nah, di sini a sama dengan xr. Dan fa sama dengan fxr. Nah, untuk b itu tetap, dan fb-nya juga tetap. Maaf. Ini tadi yang fb-nya sama dengan, nah, yang ini tetap. Oke. Selanjutnya untuk xr, fxr, fxr dikali fa, dan untuk absolut b dikurangi a-nya itu tinggal kita tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini nilai mutlak b min a-nya itu masih melebihi nilai error, maka kita lanjutkan langkah seperti tadi. Kita lihat hasil perkalian fxr dikali fa terlebih dahulu. Karena di sini negatif, maka syaratnya adalah kalau negatif itu artinya kurang dari 0, maka b-nya sama dengan xr. Sini b sama dengan xr.
Kemudian FB sama dengan Fxr. Selanjutnya untuk A itu tetap, FA-nya juga tetap. Selanjutnya tinggal kita tarik. Nah, di sini masih tetap nilainya adalah melebihi. Nilai mutlak B min A-nya itu masih melebihi nilai error. Kita lanjutkan langkah seperti tadi. Di sini Fxr dikali Fa itu hasilnya positif, artinya lebih dari 0, maka A-nya sama dengan Xr. A sama dengan Xr. Fa sama dengan Fxr. Untuk B tetap. Selanjutnya kita tinggal tarik. Nah, di sini masih melebihi nilai error untuk nilai mutlak B min A-nya. Kita lanjutkan langkah seperti tadi. Di sini Fxr dikali Fa-nya hasilnya adalah negatif, maka kurang dari 0, yang artinya B sama dengan Xr, kemudian Fb sama dengan Fxr. Untuk A-nya tetap, Fa-nya juga tetap. Selanjutnya kita tarik. Nah, ini masih melebihi juga, maka kita lanjutkan langkahnya. Di sini negatif, artinya kurang dari 0, maka B sama dengan Xr. Fb sama dengan Fxr. Untuk A-nya tetap, dan Fa-nya juga tetap. Selanjutnya kita tarik. Nah, di sini juga masih melebihi 0. Di sini ya masih melebihi 0,01, artinya kita melanjutkan ke iterasi ke-8. Di sini positif, artinya lebih dari 0, maka A-nya sama dengan Xr. Kemudian Fa sama dengan Fxr. Untuk B tetap, dan Fb-nya juga tetap. Selanjutnya kita tarik. Nah, pada iterasi ke-8 ini, untuk nilai mutlak B min A-nya itu sudah kurang dari 0,01. Di sini nilai mutlak B min A-nya itu adalah 0,007, artinya kurang dari 0,01. Artinya sudah didapatkan akar Xr. Nah, hasilnya adalah Xr sama dengan negatif 0,67578. Nah, ini adalah akar penyelesaiannya dari persamaan nonlinier
fx sama dengan 5 dikurangi 4x dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 3 dikurangi x pangkat 5. Nah, sehingga diperoleh nilai x sama dengan itu tadi cara menyelesaikan persamaan nonlinier menggunakan metode biseksi. Sangat mudah, bukan? Nah, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.